Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berdiskusi kembali ya terkait dengan karena ini adalah baru awal masuk ya, semester 2 ya. Mungkin di sini kita perlu berdiskusi terkait dengan kondisi apa sih yang terjadi saat ini di sekolah dalam apa saja. Terus apa sih yang ingin tingkatkan kembali ya, itu yang kita akan lakukan hari ini. Nah, terkait dengan hal itu mungkin sebelumnya mungkin kepala bisa menggambarkan kira-kira nanti setelah pertemuan kita ini ya, apa yang ibu ingin dapatkan dari diskusi kita. Kalau misalnya ditanya tentang ingin mendapatkan itu, kita akan ingin mendapatkan yang lebih baik dan terbaik. Tapi sebelumnya ibu, kalau misalnya apa namanya, ini kan saya ditanya kendala apa ya? Apa yang dia Kendala apa yang karena ini sudah masuk di semester 2, alhamdulillah ibu berkenan hadir ada di sini mengunjungi sekolah kami, itu menjadi kebanggaan sendiri buat kami sekolah TK Negeri 1 ini. Kebetulan ibu pada awal tahun ajaran baru ini kalau dibilang kendala mungkin itu adalah salah satu kendala yang sangat sangat berpengaruh di sini. Kemarin kita pernah ada kecurian. Aset-aset sekolah kami banyak yang hilang. Salah satu di antaranya kipas angin itu sekitar 2 buah. Ada juga tongsis sama aset baju karnaval yang dipakai untuk anak juga hilang. Sama lucu mungkin ya, tapi ada juga tongges yang hilang. Sama apa juga yang kemarin itu, sama rempel sekolah hilang, sama krayon juga hilang ibu. Krayon, terus ada lakban yang hilang. Lakban ya. Lakban ya Allah, lakban. Terus kan kemarin kita beli krayon itu ada berapa kotak, itu 5 kotaan, tapi ada yang sisa itu tinggal 1 kotak, semua sudah tersebar kan ke masing-masing kelas. Yang 1 kotak itu hilang, rakit kemana mungkin. Itu juga sama lakban. Itu mungkin yang menjadi permasalahan kami di sini. Kami belum artinya kami merasa tidak aman gitu. Ketika kita mau membeli fasilitas yang mungkin seperti sekolah lain, tapi kan tidak berani karena keamanan siswa sangat tidak terjamin. Nah, kira-kira kalau menurut ibu gitu ya, kemarin ini pernah saya laporkan dulu waktu ibu Habib ini pernah dilaporkan ya, tapi kan belum katanya memang belum, yang NS kan masih yang terbatas gitu. Kami belum memiliki penjaga sekolah, kami belum memiliki operator, jadi semua kita handle sendiri. Untuk kepala sekolah belum lagi pengerjaan sekolah, jadi bertumpuk-tumpuk sudah pekerjaan, tapi ya kita kerjakan mana yang bisa dikerjakan. Itu aja sih Bu. Artinya ini kejadiannya tumben ya. Artinya setelah ibu ada di sini kan ini tumben. Kalau menurut kesimpulan yang bisa saya dengar dari tadi itu, kehilangan ini mungkin disebabkan karena kurangnya tenaga PNS, terutama penjaga sekolah ya. Iya benar. Karena mungkin kalau membayar dari luar akan terkait dengan penambahan anggaran ya. Sementara kondisi sekolah yang mampu ya. Itu dari yang saya tangkap ya. Nah, apakah selain ini ya, tadi kan ini kehilangan nih. Selain dari ibu mengharapkan ada penjaga sekolah,
yang sebagai guru sekolah, ada nggak apa istilahnya ya, ide atau istilahnya hal-hal yang muncul di benak pembantu ya, untuk dia tidak terjadi kembali misalnya kehilangan Ya. gitu ya, dengan kondisi sekolah nanti kalau yang dijaga kan ada nggak solusi lain hal ini Biar tidak terulang tidak gitu ya. terulang kembali? Kalau dibilang ide untuk saat ini mungkin belum ide yang artinya masih apa ya. Kemarin itu ketika kehilangan itu kan kita langsung ke lapor ke Pak Kadisnya sini. Nah ya, tapi masalahnya sama ketua komite tidak melapor ketua komite. Kenapa? Karena wilayah kita ini kan maksudnya bukan wilayah yang jadi ketua komite itu adalah harus dari ini Lombok. Sedangkan wilayah sekolah ini dia berada di Kebon Baru namanya katanya. Jadi harusnya yang komite itu adalah yang dari Kebon Baru. Jadi tidak begitu menanggapi sudah sama kemarin Pak Babinsa gitu kan datang kemarin. Tapi juga nanti bahasanya cuma nanti kita lihat itu aja, nggak ada yang lain gitu. Kalau ide untuk kami itu apa ya kira-kira untuk mencari, kalaupun misalnya kita akan menyuruh orang tetap kita harus menggunakan anggaran kan, tapi itu kami memiliki keterbatasan kalau untuk menganggarkan, karena kan kalau untuk jaga malam lumayan ya, itu yang saya juga belum sampai sekarang belum kira-kira apa kira-kira yang solusi terbaik dari permasalahan yang keamanan yang ada di sini. Apakah kejadian ini juga dialami oleh sekolah sekitar ya? Pernah nggak Bu Kepala mendengar kejadian kehilangan ini tidak hanya terjadi di sini? Pernah nggak di lingkungan sekitar itu juga pernah kehilangan, misalnya di sekolah mana yang terdekat dengan sini? Kalau terdekat ini setahu saya ini di sekolahnya Bu Tin, kemarin kan kehilangan juga. Oh, sama juga kejadiannya. Tapi kemarin sekitar 1 minggu yang lalu dia kehilangan, itu malah lapornya juga diambil. Itu memang mulai sini nggak ada. Artinya memang lingkungannya ya. Iya, lingkungannya yang kurang. Tanggapan teman-teman di sini gimana? Tanggapan Dengan kehilangan ini, otomatis kan teman-teman di sini banyak yang udah lama nih. ya, Ada nggak tanggapan atau prediksi-prediksi dari ini terkait dengan cuman kalau teman-teman yang sudah lama itu kita juga katanya dulu malah lebih sering yang dulu katanya kehilangan. Waktu almarhumah dulu kepala sekolah yang dulu malah itu lebih sering, ini malah dibobol jendela-jendela katanya dulu semua diambil. Malah lebih banyak dulu yang hilang. artinya ini bukan kejadian Bukan hanya kejadian sekali ya, memang kejadian sekali 2 kali dulu waktu almarhumah pejabat dia makam ya kalau sekolah sini dulu. selama aja yang Nah, selama ya. Nah selama saya baru di sini tuh baru sekali ini. Dan terus solusi nggak masukan dari teman-teman dulu? Kalau teman-teman itu cuma dia bilang nganggarin jaga malam, tapi itu kalau nganggarin jaga malam lumayan gitu. Karena itu ya dana lagi itu belum berani. Saya pribadi kepala sekolah itu nggak berani gitu. Karena kan ada memang di sini kan ada jaga malam yang di SD itu. Nah yang biasa itu mereka rata-rata kan 500 ke atas lagi. Nah, banyak. Nah, ini kan artinya sekolah ini bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah ya, guru sama kepala sekolah kan. Tadi Bu Kepala juga bilang ada komite. Komite itu kan perwakilan dari orang tua. Cuman karena tadi komitenya dulu dia di luar Ya di luar dari daerah lingkungan ini, jadi dia mungkin agak abai. Ya. Jadi juga sudah apa istilahnya ya, melibatkan insan, ya, tetapi disuruh nunggu. Nah, kaitannya dengan itu kan orang tua kita banyak nih. Nah, pernah nggak ada solusi atau apa dari orang tua? ya artinya mungkin pada saat rapat kemarin
waktu kemarin itu kan pas waktu rapat itu memang belum, setelah rapat kejadiannya. Jadi kan waktu rapat tidak tersinggung waktu itu masalah kehilangan. Tapi saya lihat sih apa namanya, kalau begitu, karena kan yang biasa datang kalau misalnya rapat atau apa nunggu anak-anak kan biasa komunitas ibu-ibu yang lebih banyak. Kalau ibu-ibu kan paling ya hanya sekedar ngobrol gitu, tidak memberikan solusi. Dan kalau yang cowok-cowok yang datang paling bapak-bapak, jarang bapak-bapak ikut hadir di sini gitu. Nah itu mungkin kegiatan yang akan mungkin saya tingkatkan, bagaimana supaya kerjasama kita sama orang tua itu lebih terjalin lebih erat, itu rencananya ke depan. Dia planningnya Ya planning ke depan. Memang saya lihat itu kekurangan saya itu di situ. Kolaborasi dengan orang tua, Iya. tidak hanya dengan ibu-ibu. Iya gitu, itu yang jadi kan enak ketika kita melakukan permasalahan. Kalau sekarang kan yang presentasi bapak-bapak yang hadir itu sedikit, jadi nggak enak untuk apa namanya menyampaikan permasalahan seperti itu gitu. Iya, jadi mau ngadain kolaborasi Ya. dengan orang tua. Iya, kalau sekarang itu kita lagi membangun ada kolaborasi dengan ibu-ibu dulu nih. Kita itu ada kegiatan untuk apa namanya program sekolah sehat istilahnya. Program sekolah sehat itu GSS, ya, sekolah sehat. ya gerakan sekolah sehat, kita libatkan hanya ibu-ibu saja gitu dulu. Nah mungkin setelah itu kita akan balik untuk sama bapak-bapaknya juga ikut terlibat gitu. Kalau yang sekarang ibu-ibu dulu kita guide mungkin ibunya dulu. Itu rencana Ya, depan, rencana kedepannya. dia komunikasinya mungkin akan Ya lebih efektif ya. benar. Kalau sekarang masih belum. Jadi pada saat kejadian kehilangan seperti ini, memang guru-guru juga istilahnya ya, orang tua juga harus tahu ya, yang apapun yang terjadi di sekolah itu harus diinformasikan ke mereka, karena mungkin ada masukan saran dari mereka kan sangat membantu. Nah, tadi dari orang tua sudah mau akan direncanakan, dari guru sudah ada beberapa masukan, dari komite sudah melakukan pendekatan, dari Bank juga sudah, dari kadus juga sudah ya. Kadus ada ya. Kalau kadus sering sih Pak Kadus. Tapi ternyata istilahnya responnya Masih agak kurang lambat ya. ya. Ada rencana ke depan nggak selain pelibatan yang tadi itu, yang ada di dunia Pokokale, artinya biar ini tidak terulang kembali gitu loh. Karena kejadiannya kan ada di sekolah, Iya. barang-barang ditaruh di sekolah. Ada planning ke depan nggak? Kalau Kira-kira biar tidak terulang kembali. Kalau misalnya apa namanya planning ke depannya itu rencananya kan kita mau artinya mengubah struktur komite. Artinya nanti komite yang dari kita libatkan secara langsung yang dari dusun yang di sini. Kalau yang di situ kan memang beda. Jadi memang abai kalau yang kita libatkan secara langsung. Pak Kadus yang dari Pembantu di sini, nanti mungkin rasa pendidikan akan ada. Ini rencananya sih, rencana untuk mengubah komite sekolah. Dari lingkungan sekitar ini, iya. Kan juga dekat rumahnya. Kalau yang itu jauh. Kan ini berarti sudah ada dua solusi ya, yang paling tadi mengadakan kolaborasi dengan orang tua, melibatkan beberapa orang murid, sama yang pembentukan komite baru. Ya. Dari dua ini yang urgent menurut yang akan cepat, Yang akan cepat dilaksanakan kayaknya pembubaran komite dulu. pembubaran pemilihan komite baru Ya, dulu. pemilihan komite baru dulu. Kira-kira Kapan? perkiraan nanti setelah September ini kayaknya. Karena September banyak kegiatan. Itu nanti ada nggak pihak yang dilibatkan selain Kalau yang nanti sekitar muda wali murid, ya kita libatkan wali murid, nanti kita libatkan supaya wali murid yang bapak-bapak juga hadir gitu. Nanti kita sampaikan permasalahan di sana. tapi situ jadinya kita terbuka dari awal biar alasannya jelas gitu ya. Iya. Dan tahapan-tahapan sudah dilakukan oleh kepala terkait dengan kondisi yang ada di sekolah, kejadian yang di sekolah, dan sudah ada gerakan-gerakan yang dilanjutkan ya. Jadi nanti akan mempermudah
Iya, insya Allah di bulan Oktober mungkin setelah ya Harapannya setelah setelah ini. Nah, setelah harapan kedepannya, kalau misalnya sudah terbentuk sesuai dengan apa yang kami inginkan gitu, supaya kan sekolah ini tetap terjaga keamanannya, perlibatan masyarakat itu juga aktif gitu di sekolah kami. Itu aja sih. ya. Tapi alhamdulillah kalau yang sekarang itu dari persen, kalau misalnya melihat dari presentasi awal saya di sini sampai dengan sekarang, alhamdulillah termasuk ada perkembangan gitu. Dari kenapa saya bilang ada perkembangan, dari jumlah muridnya sudah secara signifikan sudah naik-naik gitu. Jadi artinya kan secara tidak langsung masyarakat percaya dengan kita ya. Itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Jadinya kan masyarakat juga bisa membaca ya, bisa melihat gerakan yang Bu Kepala sudah lakukan di sini, itu akan menjadi nilai jual. Jadi ini kayaknya sudah nemu nih solusinya. Apa yang bisa kita simpulin dari diskusi kita hari ini? Apa yang bisa disimpulkan Dari awal tadi sampai kita tadi menemukan solusi Bu Kepala mau mengatakan kesimpulannya adalah bahwa permasalahan yang dihadapi itu perlu memang dilakukan kolaborasi. Kalau saya kalau yang di sini kan kolaborasi orang tua yang paling penting sekali, orang tua kolaborasi maksudnya yang agar supaya permasalahan yang dihadapi tidak tertanggung oleh sekolah sendiri, tapi masalah itu adalah masalah mereka juga. Jadi kan mereka akan menemukan solusi yang terbaik mungkin. Tapi kalau untuk saat ini masih dalam tahap tahap perencanaan ya namanya ya. Tapi realisasinya insya Allah nanti di bulan Oktober kami sudah akan langsung insya Allah. Tapi setelah itu insya Allah akan ada Tuhan. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Saya pribadi tunggu ceritanya nih Bu Kepala sekitar bulan Oktober ya. Apakah itu sudah terbentuk apa enggak? Nanti kita diskusikan kembali setelah dia terbentuk. Apakah masih ada kejadian-kejadian lain? Semoga tidak akan naik. Kita berharap. Karena banyak aset nanti kan akan diminta, takutnya nanti dimintai pertanggungjawaban gitu kan. Tapi ya kan kalau kita kan tidak melapor secara tertulis kan, itu yang saya takutkan. Jadi kan semua sudah tahu kalau itu memang kita sudah kecurian dan kehilangan. Nah, ini tadi tidak dilaporkan secara tertulis dan Ya, ada kekhawatiran Iya. bahwa nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini diskusi kita berikutnya nanti ini karena ini kan tahap demi tahap ya. Kita diskusikan karena biar bagaimanapun di zaman sekarang kita memang harus ada pertanggungjawaban diminta di atas. Iya itu ya. Terima kasih Bu Kepala, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa jadi solusi terbaik. Amin. Untuk kejadian-kejadian yang tidak mengenakan terjadi di sekolah.